Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kita pada kitab Khudh Aqidatak min Kitabi wa Sunnati As-Sahihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Dan kita masih dalam pembahasan tentang hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, semoga Allah merahmatinya, kaifa na'budallah, bagaimana caranya kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh muallif, kama amaranallah wa rasuluh, maka kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Dan dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Kemudian dalil yang kedua disampaikan oleh penulis yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, ai ghairu maqbul. Dan dalam riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang melakukan perihal yang baru yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan juga disebutkan tadi bahwasannya man amila amalan, siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada di situ perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perihal tentang bagaimana cara kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah titik sengketa antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Jadi kita semua sepakat bahwasannya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala itu harus. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan baik itu manusia ataupun jin kecuali untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sepakat, baik yang ahlu sunnah ataupun yang ahlul bid'ah, bahwasannya kita harus mengibadahi Allah dan juga harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sepakat. Tapi ketika ditanya bagaimana cara kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah terjadi perbedaan, terjadi titik sengketa. Ahlu sunnah wal jamaah dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala selalu menghadirkan at-taslim wal inqiyad, yaitu taat dan patuh tunduk selalu kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ajaran-ajaran, contoh-contoh yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muhammad ayat 33. Ati Allah, taati Allah. Maksudnya apa? Ibadahi Allah Subhanahu wa taala. Wa atiur rasul. Di sini maksudnya bukan berarti mengibadahi Rasul, bukan. Artinya juga taati Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara kita mengerjakan dan mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad kepada umat-umatmu, kalau betul mereka beriman dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia buktikan dengan apa? Dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cinta beriman kepada Allah, cinta kepada Allah itu harus dibuktikan. Tidak cukup hanya dengan ucapan. Dan pembuktian cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam hal mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan juga di dalam surat Muhammad tadi ayat 33, wala tubtilu a'malakum. Maksudnya di sini yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Zadul Masir, yaitu kitab tafsirnya beliau, bahwasannya hal yang dapat menghapuskan amalan-amalan ibadah ada 5 hal. Yang pertama adalah ma'asi wal kabair, yaitu maksiat dan dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua adalah kenifakan, kemunafikan, yaitu dia ragu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala apa yang dia kerjakan, baik itu daripada amalan ibadah ataupun maksiat yang dikerjakan berupa dosa. Semua akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan dan tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan Allah balas, berikan ganjarannya walaupun sebesar biji sawi. Kemudian yang ketiga yang dapat menghapuskan amalan-amalan ibadah adalah riya dan sum'ah. Ya. Riya dan sum'ah ini artinya dia ingin memperlihatkan atau mendengarkan daripada amal ibadah yang telah dia kerjakan agar dipuji dan disanjung oleh orang lain. Kemudian juga perihal yang dapat menghapus daripada amalan-amalan ibadah adalah manna wal adza, yaitu dia mengungkit-ungkit dan juga mengganggu orang yang telah dia bantu atau orang yang telah dia berbuat baik kepadanya. Kemudian perihal yang terakhir juga yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir, yaitu kitab tafsirnya beliau, tentang yang dapat menghapuskan amalan-amalan ibadah berupa riddah, yaitu dia murtad, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, dan kesyirikan adalah perihal yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan syirkul akbar. Allah akan hapus segala amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Kemudian dalil yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Sebagaimana disampaikan oleh muallif penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, semoga Allah merahmatinya, siapa yang melakukan perihal yang baru, yaitu setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, fi amrina, yang di situ tidak ada daripada perintah kami atau bukan jadi bagian dari urusan kami, dan urusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama ini, syariat ini. Malaysa minhu, dan juga tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, fahuwarat, maka amal ibadah tersebut tertolak. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini yang kita sampaikan di awal tadi adalah hadis yang melarang kita untuk melakukan perihal bid'ah dan juga mengancam pelakunya dengan ancaman yang sangat keras, yaitu tidak diterima amal ibadahnya, tidak Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, artinya sia-sia. Dia kerjakan sebanyak apapun, berapa tahun pun, tidak akan Allah terima. Sia-sia, rugi. Bahkan apabila pelakunya menganggap itu adalah bagian daripada syariat yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada lambukan, hati-hati. Kata Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, dia katakan ini adalah contoh dan ajaran Rasulullah, padahal tidak ada Rasulullah mencontohkan dan mengajarkan hal tersebut. Dia berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, persiapkan tempat duduknya di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang berkata, kalian sedikit-sedikit mengatakan bid'ah. Ini bid'ah, ini bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW, berarti bid'ah. Bid'ah berarti dolalah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti mobil bid'ah. Berarti kacamata bid'ah, tidak ada di zaman Nabi SAW. Laptop, komputer,
handphone, semua bid'ah, tidak ada di zaman Nabi SAW. Maka ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul memperhatikan hadis ini, bahwasan yang disebut dengan bid'ah bukan hanya tidak ada di zaman Nabi SAW saja. Karena ada lagi ya syarat-syaratnya. Selain daripada tidak ada di zaman Nabi SAW, syarat yang kedua juga fi amrina. Dia harus daripada bagian urusan Rasulullah SAW. Dan urusan Rasulullah itu apa? Agama ini, syariat ini. Adapun perihal dunia, selain daripada agama, selain daripada urusan syariat ini, kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalian mau naik mobil atau naik motor, mau nggak naik mobil, mau nggak naik motor, mau apapun tentang dunia, maka kalian yang lebih paham. Oleh karena itu, adapun masalah dunia ini, hukum asalnya adalah mubah. Di situ orang bebas untuk memilih mau dia pakai, mau nggak dia pakai. Tetapi perihal dunia itu barulah memiliki hukum sunnah ataupun hukum haram ataupun wajib, tergantung dia melakukan ataupun menggunakan dunia itu untuk perihal apa. Kalau dia menggunakan dunia itu untuk perihal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, berarti perihal dunia itu menjadi haram, ya. Adapun hukum asalnya adalah mubah. Oleh karena itu seperti mobil, motor, kendaraan-kendaraan yang lain, alat-alat teknologi yang tidak ada di zaman Nabi SAW, itu bukan bagian daripada bid'ah. Karena itu bukan urusan Nabi SAW. Yang menjadi bid'ah itu kalau tidak ada di zaman Nabi dan itu adalah bagian daripada agama yang dijadikan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun hadis, itu baru disebut dengan bid'ah. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, semua bid'ah itu dolalah dan semua dolalah itu finnar, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini jelas bahwasannya mobil ya dan alat-alat lainnya yang ada di zaman sekarang ini tidak ada di zaman Rasulullah itu bukan perihal bid'ah, karena itu adalah urusan dunia. Yang menjadi urusan Nabi SAW adalah perihal tentang syariat ini, tentang agama ini, tentang bagaimana kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi sebagian orang yang berkata, kalau begitu Al-Qur'anil Karim yang sekarang sudah dimushafkan dan dinamakan dengan Mushaf Utsmani karena memang dibentuknya di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana di zaman Nabi SAW belum ada Al-Quran itu dimushafkan seperti mushaf kita sekarang ini. Nah itu bagaimana? Al-Quranil Karim itu kan bagian daripada agama. Berarti mushaf Al-Quran yang kita baca sekarang adalah bid'ah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun perihal mushaf Al-Quranil Karim itu bukan bid'ah. Karena kita sudah sampaikan, selain daripada tidak ada di zaman Nabi SAW, juga ada syarat berikutnya, yaitu dia harus bagian daripada agama syariat, dan juga syarat berikutnya malaisa minhu, yang di situ tidak ada perintah ataupun dalil dari kami, yaitu dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun pemushafan Al-Qur'anil Karim ini ada dalilnya, ini ada perintahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Allah katakan Al-Qur'an itu kitab. Berarti Al-Qur'an itu adalah kitab, dimushafkan. Begitu juga kata Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitab. Maka ikatlah ilmu itu, dan Al-Quran adalah ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ikatlah ilmu itu dengan kitab. Artinya ditulis, dibukukan, dimushafkan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anil Karim itu atau pemushafan Al-Qur'anil Karim itu bukanlah perihal yang bid'ah. Bahkan itu diperintahkan dan ada dalilnya dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangat dilarang keras untuk melakukan hal-hal yang baru, yaitu bid'ah. Kenapa? Karena
perihal yang sudah sempurna, hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, yaitu agama ini, sebagaimana Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Udah sempurna agama Islam ini. Sudah Allah ridhai agama Islam ini. Nah, perihal yang sempurna itu kalau ditambah ataupun dikurang, baik ditambah maupun dikurang, namanya hal yang sudah sempurna, maka dia akan menjadi tidak sempurna. Ya. Sesuatu yang sudah sempurna, Allah sempurnakan, kalau ditambah ataupun dikurang, dia tidak akan menjadi sempurna lagi. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat keras melarang kita untuk melakukan hal-hal yang baru, yaitu dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti bisa kesempurnaan agama ini bisa hilang. Contohnya, kita adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sempurna. Manusia ini sempurna penciptaannya. Dia punya 2 mata, dia punya 2 lubang hidung, ya, dia punya 2 telinga. Nah, hal yang sempurna ini, yaitu tubuh kita ini yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sempurna. Kalau kita tambah hal yang sempurna tadi itu, apakah menjadi sempurna atau enggak? Contohnya mata kita 2 tadi. Kita tambah menjadi 3 mata. Ya, kiri kanan kita taruh di tengah 1 lagi mata. Kira-kira sempurna tidak manusia yang punya 3 mata? Orang akan takut melihatnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan ngeri melihatnya. Seperti alien, 3 mata, kiri kanan tengah 1. Ya. Atau sebaliknya, hal yang sempurna tadi nggak ditambah tapi dikurangi. Kita punya 2 mata, sempurna kiri kanan. Nah, kalau kita kurangi 1, ya, diambil 1 matanya, tinggal 1 mata yang dia punya. Kira-kira sudah dikatakan sempurna atau menjadi tidak sempurna? Maka tidak akan sempurna karena matanya tinggal 1. Nah, itulah maksudnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sempurna agama ini, sudah Allah ridhai agama ini, maka jangan kita tambah lagi dan jangan kita kurangi. Nggak perlu kita menambah, nggak perlu kita mengurangi. Sudah, kita kerjakan saja apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW telah mengajarkan segala hal, semua hal Allah telah sampaikan kepada Rasulnya. Walaupun itu perihal cara bagaimana kita membuang hajat, sudah disampaikan di dalam agama ini. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama seperti Imam Malik sangat keras mengenai tentang bid'ah ini. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a fil Islam yaraha anna hasanah faqad za'ama anna Muhammad khana risalatah. Ini hati-hati, bahaya bid'ah. Kata Imam Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, siapa yang melakukan bid'ah fayaraha hasanah dan dia menganggap bid'ah itu baik. Ya, dia katakan ada bid'ah hasanah. Nah, siapa yang melakukan bid'ah dan dia menganggap bid'ah itu baik, maka kata Imam Malik, sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW khana risalah, telah mengkhianati risalah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah SAW. Sama saja kita tuduh Rasulullah adalah orang yang telah menutupi ataupun berbohong, tidak menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk disampaikan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan bid'ah karena bid'ah itu sangat dilarang keras dan juga diancam oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga para ulama sangat keras di dalam larangan melakukan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Kita cukupkan sampai di sini majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.